Jenderal Tobing. Terima kasih atas pelajarannya pada malam hari ini. Saya lihat semangat mengajar yang cukup luar biasa. Soalnya saya jadi teringat Pak dengan pelajaran waktu dulu di waktu saya masih sekolah. Itu ada pelajaran warga negaraan. Ya kan, terus bergeser kepada PMP. Begitu sekarang mendengar dari Pak Tobing ini, saya semakin terbuka dan saya merasa kagum dengan tokoh-tokoh yang pada tahun 1908 mencetuskan kebangkitan nasional. Bergeser sampai ke 1928 mencetuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda saya lihat itu vision para tokoh zaman dulu ini saya lihat sudah jauh ke depan. Sampai terjadilah 45 sampai kita merdeka. Ya kan? Itu adalah suatu visi daripada para tokoh, ya kan, yang dia mencetuskan suatu persatuan. Ya kan, Sumpah Pemuda. Anak-anak muda ini yang nantinya akan bergerak. Ya kan? Begitu 45 bergeser dari Pak Karno memimpin, berjalan kepemimpinannya, saya lihat cukup bagus. Jiwa nasionalisme dari anak-anak muda itu begitu bagus, teguh. Jiwa nasional, semangat nasionalis, ya kan, itu semakin teguh. 65 sampai 98 saya juga melihat Pak Harto itu cukup mempertahankan nasionalismenya. Kebetulan pada tahun tersebut saya salah satu masuk di partai yang berlandaskan nasionalisme. Jadi saya melihat cukup bagus. Tapi begitu reformasi Pak, nah ini begitu 98 terjadilah pergeseran paradigma. Dan pergeseran paradigma itu bukan pergeseran secara biasa, karena pergeseran itu digeser, Pak. Digeser secara masif, secara sistematis, ya kan, yang akan merubah ideologi Pancasila. Pertama yang akan dirubah adalah bentuk negara. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Dia akan berubah. Pelan-pelan akan berubah. Negara kesatuan kita, ya kan, negara kesatuan nasional Indonesia itu kan berideologi Pancasila, berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi begitu 98 setelah reformasi saya melihat itu digeser Pak, bukan pergeser, digeser secara masif dan sistematis untuk merubah secara perlahan-lahan. Nah ini pergeseran ini sudah dideteksi. Tapi saya lihat pemerintah setelah reformasi dia tidak menumbuhkan lagi jiwa nasionalis kita. Contoh soal aja, negara tetangga kita Singapura, kita punya teman di Singapura. Sampai sebentar Pak Hendro, suaranya informasi naik turun. Mungkin kalau lepas headsetnya malah lebih jelas. Headsetnya dilepas aja sekalian. Headsetnya dilepas sekalian mungkin lebih jelas. Headsetnya dilepas dari. Oh pakai laptop ya ini ya? Oh Bapak pakai laptop ya? Pakai HP. Oh pakai HP. Nah kalau pakai HP dilepas sekalian biasanya lebih jelas. Sebentar, karena tadi bagus sekali ya. Ini tadi. Ya coba tes suara. Malah bagus sekarang. Bagus suaranya. Satu jelas. Mantap. Jelas ya. Oh ini malah error lagi. Jadi malah error lagi suaranya. Tadi bagus tadi. Oh, nggak kedengeran suara. Ya, harus pakai headset berarti ya. Satu. Ya, jelas. Nah, tadi kabelnya noise keras sekali. Noise. Berisik suaranya. Karena kabelnya kurang firm itu, kurang firm. Oh ya, coba. Nusuknya kurang firm atau terlalu dalam. Nah, bagus ini. Tes gimana Pak suaranya? Nah, ini error lagi. Noise nggak? Noise. Error lagi ya? Iya, tadi bagus tadi. Nah, ini bagus ini. 1, 2, 3. Ini bagus ini sekarang. Nah, error. Oke ya, ini ya. Sekarang ya. Error lagi. Mungkin kabelnya agak dinaikkan dikit, diganjel kali. Kabelnya diganjel kali. 1, 2, 3. Ya, better sekarang, lebih bagus lah.
Oke ya, sekarang ini gimana Pak? Ya, lebih bagus. Lebih bagus ya? Ya, dipegang oke. begitu, ya. Ya oke, saya pegang aja. Oke, mantap. Jadi saya melihat ini dari mulai 98 terjadi suatu pergeseran. Digeser Pak, bukan tergeser, digeser. Digeser. Dan digeser Betul. ini kayaknya Setuju. mereka-mereka yang melakukan pergeseran ini kita tahu sendiri. Ya. Ya kan, jadi saya lihat ini si Mesias ini juga otaknya juga pandai juga. Ya kan, jadi saya lihat ini mungkin dia dibantu dengan beberapa gerombolannya, ya kan, yang satu paham, ada perubahan, ada pergeseran, digeser secara masif dan sistematis. Negara kesatuan kita ini kan sudah jelas ideologinya Pancasila, berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan. Nah, negara kesatuan ini pelan-pelan akan digeser dengan istilahnya, dia sekarang ini kemarin dia bilang negara tauhid. Wah, sangat tidak setuju Pak, karena negara tauhid itu hanya satu paham, satu aliran, satu ideologi. Ya kan, saya lihat Pak, ini sudah terjadi sesuatu yang bahaya. Dan di sini saya melihat ada pekerjaan pemerintah yang harus dilakukan dengan segera, mengembalikan jiwa nasionalis kepada rakyat Indonesia yang sudah menuju ke disintegrasi, ya kan? Dengan adanya sesuatu perubahan pasti terjadi disintegrasi dan itu harganya sangat-sangat mahal, bukan hanya rupiah tapi akan terjadi pertumpahan darah. Nah, di sini saya melihat apakah tanda-tanda ini Pak Tobing, apakah Pak Tobing sudah merasakan bahwa ini digeser secara sistematis dan masif. Ya, oke itu Pak. Saya rasa pertanyaan saya begitu Pak. Oke. Mana saya langsung jawab, Mantap. Pak Paul. Oke, lanjut. Mantap ini. Boleh nih. Langsung saya jawab. Lanjut. Oke. Coba ya, kita lihat fakta. Tadi disampaikan bahwa terjadi pergeseran paradigma. Ya, paradigma yang bergeser itu apa ya? Ketika terjadi reformasi. Saya kasih tahu sekarang. Yang pertama paradigma otonomi daerah. Ya, pergeseran paradigma otonomi daerah sebenarnya sudah mendekati federasi. Siapa yang menggeser itu? Ya, dua orang itu, tokoh elit itu, yang namanya Amin Rais sama Rias Rasid. Tapi mereka tidak paham. Mereka kan minta maaf. Hanya minta maaf. Kami tidak menduga ternyata otonomi daerah menciptakan raja-raja kecil. Itu paradigma yang bergeser pertama. Yang kedua, pergeseran paradigma lembaga-lembaga tinggi negara. MPR dirubah setara sama DPR. Kekuasaannya digerogoti. Coba aja lihat. Nah, banyak sekali paradigma yang bergeser. TNI, tadi kan saya bilang, undang-undang keprajuritan dirubah menjadi undang-undang TNI. Dui fungsi dirubah menjadi dua misi. Ya, banyak lagi, itulah namanya pergeseran paradigma. GBHN tidak ada. Nah, seperti itulah kenapa tadi kan sudah saya bilang, jangan coba-coba merubah paradigma tanpa bertanya dulu kepada dulu, tapi dulu siapa? Ingat ya, bukan konstitusi kita yang menciptakan itu bukan apa? Ada namanya persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kan yang merubah-rubah itu apa? DPR. Suka-suka mereka. Kenapa? Paradigma demokrasi Pancasila berubah jadi paradigma voting. Lihat, sebenarnya kita sudah nggak Pancasilais lagi. Tapi siapa yang merubah ini? Gampang sekali merekam jejaknya. Gampang. Jadi lihatlah, otonomi daerah ini bukan seperti federasi sekarang. Hah? Mana ada nasionalis lagi di sana? Nggak ada. Emangnya saya bisa jadi gubernur di NTT? Tunggu dulu, kamu dari mana kau? Batak kau. Jangankan itu di wilayah Batak sendiri. Oh, jangan coba-coba. Saya Batak bisa jadi bupati nggak? Di Kabanjahe, di Batak Karo. Nggak bisa.
Ini sebenarnya siapa otaknya? Lihat aja, karena dia tidak paham namanya paradigma. Lo lihat, ada dulu bahasa nasional, sekarang tidak. Bahasa daerah juga harus menjadi kurikulum. Apalagi banyak sekali paradigma yang bergeser. Jadi dengan begini nih ya sudah. Sekarang gara-gara COVID-19 ini paradigma juga lebih banyak lagi bergeser ini di dalam tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Contohnya apa? Ini belajar online apa enggak bergeser paradigma? Bergeser. Kemarin ada tawaran, anak bapak mau ikut online atau hadir di sekolah? Sebagian besar menolak hadir di sekolah. Bergeser nggak paradigma? Sekarang bergeser lagi paradigma nggak di rumah-rumah. Ibunya harus nungguin anaknya yang TK-TK itu harus nungguin. Cobalah, malah pertanyaan sama ibu-ibunya sekarang. Nah, sekarang ada lagi pergeseran paradigma, ada anak-anak ini sekolah sambil main di komputer, dia sambil main HP. Kalau dulu bangunnya tertib, sekarang di rumah aja kok. Pakai pakaian sudah sembarangan aja, baju atasnya aja, bawahnya nggak karuan-karuan. Ini namanya pergeseran paradigma. Hati-hati ini. Makanya kita harus kembalikan lah. Ini juga muncul paradigma vaksin kan? Vaksin mana yang mau dipakai? Ada dari Sinovac, ada yang dari Amerika. Belum lagi nanti masuk dari Rusia. Belum masuk lagi dari Israel. Ini juga udah muncul benturan ini. Wah, hati-hati ya. Nanti jangan-jangan vaksinnya nggak halal lagi. Olah, ini yang begini-begini ini kan mindset. Ini yang lebih berbahaya. Kita berkelahi semua. Pokoknya tadi kebinekaan. Ya, yang menciptakan kebinekaan itu siapa? Yang menciptakan rasis itu kan Tuhan. Bahasa juga. Ini ada istilah asing lah. Padahal itu ciptaan Tuhan semua. Kita maki-maki dia. Wah, gila apa? Kita berarti apa? Apa? Namanya kita juga tidak sesuai dengan apa, kita juga menentang, resisten terhadap ciptaan Tuhan. Rasis itu ciptaan Tuhan, tapi rasisme ciptaan manusia. Ingat, ada kata-kata isme ya, beda. Tuhan kok yang biarlah mereka itu kita buat saling tidak mengerti. Itu kasus kerajaan apa Babylon atau Babel kan? Menara Babel. Nah, biarlah suku bangsa ini karena menentang Tuhan kan, bikinlah bersuku-suku bangsa, bersuku-suku bahasa, saling nggak mengerti. Nah sekarang kita berupaya menjadi satu bahasa kan, ada bahasa internasional. Tapi jangan coba-coba. Makanya tadi globalisasi ya, kita beda-beda merespon globalisasi. Kalau Indonesia, ya saya benar apa salah, nanti silakan saudara-saudara lah. Indonesia membuka pintunya lebar-lebar, globalisasi masuk. Tapi beda dengan India, biarlah globalisasi itu masuk, tapi jangan lewat pintu depan, lewat jendela. Makanya sampai sekarang orang India dimanapun pakai sari, pakai budaya nasionalnya dia. Saya ke India itu 3 kali. Mobilnya saja, mobil ya, semua mulai dari jenderal bintang 4 sampai komandan peloton sama mobilnya. Cek aja kalau nggak percaya. Tapi kalau kita coba, mobil menteri harus ini, di bawahnya harus begini, di bawahnya lagi harus begini. Sudah terjadi feodalisme sebenarnya. Karena sudah membuat tingkatan itu. Saya juga heran, kok India bisa begitu ya? Muncullah kemarin mobil nasional, sampai sekarang mobil nasional tak kunjung datang. Ya kan? Lihat, yang ada mobil Jepang kan, mobil Korea. Mobil Cina sekarang sudah masuk. Mobil kita mana? Belum muncul-muncul sampai sekarang. Nah, ke depan lagi terjadi pergeseran paradigma lagi besar-besaran. Sekarang sudah masuk mobil listrik. Sebentar lagi mobil listrik masuk. Terus kemana? Minyak kita. Padahal sumber daya manusia kita itu ada di minyak. Bukan saya bilang sumber daya alam. Ada di minyak. Sebentar lagi bergeser lagi. Ini perebutan nikel lagi. Nah, nikel ada di Indonesia. Ini sudah mulai rebutan kan? Itu kemarin terjadi kebakaran itu di mana? Itu yang pabrik nikel itu di
Di daerah Sulawesi apa dibakar habis-habisan kan? Nah, yang beginilah kita ini sudah, saya kadang-kadang kalau saya sudah tua ya, sudah melewati, sudah purna ya, tapi melihat keadaan gini sedih. Apa yang salah ditinggalkan sama generasi pendahulu kepada generasi berikutnya? Saya pernah ngajar di Sesko AU ya, Sesko Angkatan Udara. Saya bilang yang saya hormati generasi penerus. Wah, angkat tangan semua. Dia bilang apa? Mohon Jenderal Tobing katanya. Kami bukan generasi penerus, kami generasi pembaruan. Dia ngomong bahwa kenapa? Karena nggak ada yang mau diteruskan. Itu jawaban mereka, ini jujur aja. Mungkin sekarang yang udah jadi panglima ini sekarang. Generasi waktu Sesko AU saya ngajar di Sesko AU, ngajar di Sesko AL, ngajar di Sesko AD, sama ngajar di Sesko TNI. Kalau Sesko TNI Sesko gabungan, Pak Paul, ketiga angkatan di situ. Jadi mereka tidak merasa generasi penerus. Apa yang mau kami teruskan? Itu jawaban mereka coba. Kami generasi pembaruan, bikin definisi sendiri. Nah. Berat kita sekarang, apalagi ya ilmu pengetahuan itu satu hari bisa lahir, mungkin buku saja bisa 100, mungkin ribuan, setiap hari muncul buku-buku baru. Bayangkan, generasi yang terdahulu, terjadi pergeseran paradigma enggak? Jangan menganggap apa yang dia terima pada berapa tahun yang lalu masih sama dengan sekarang. Persoalannya dia masih mengikuti kelanjutan dan kesinambungan. Makanya ini pun juga benturan. Pak Tobing.